Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fitrotin Aziza dengan NIM 224110402 kelas 1 PAID dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam Bapak Mujibur Rahman, MSI. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dengan mempresentasikan konsep pendidikan dasar moderasi Islam, prinsip-prinsip, dan landasan normatif historis. Mengapa perlu ada pendidikan dasar moderasi Islam? Karena kecenderungan pengamatan pengajaran ajaran agama yang berkelebihan atau melampaui batas seringkali menyelesaikan klaim kebenaran secara sepihak dan menganggap dirinya paling benar sementara yang lain selalu salah. Mengandalkan moderasi Islam beragama pada hakikatnya juga menjaga keharmonisan antara umat beragama sehingga kondisi kehidupan bangsa tetap damai dan kehidupan berjalan harmonis. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaan. Baik, selanjutnya di sini ada definisi pendidikan moderasi Islam. Secara bahasa, moderasi Islam yaitu wasathiyah, berasal dari kata washat, memiliki keberagaman makna antara lain di tengah-tengah, berada di antara dua ujung, adil, yang sederhana, atau Islam moderat merupakan terminologi dari sekian terminologi yang sering digunakan untuk menyebut umat Islam seperti Islam modernis, progresif, dan reformis. Sedangkan pendidikan moderasi Islam menurut istilah adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Nah, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Proses pendidikan adalah proses transformasi atau perubahan kemampuan potensi individu peserta didik menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir dan batin. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, kelompok, orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya dan pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya, budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Jika dikaitkan dengan Islam, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai yang dikemukakan oleh Jalaluddin, yaitu sebagai usaha pemimpin dan pengembangan potensi manusia. Setelah mengetahui perlunya ada pendidikan dasar moderasi Islam dan definisi pendidikan moderasi Islam, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip moderasi. Prinsip-prinsip moderasi Islam ada beberapa, antara lain yang pertama keadilan. Keadilan bisa juga disebut dengan adalah. Nah, keadilan ini yaitu berarti keadaan seseorang yang tidak berpihak kepada yang salah, artinya berpihak kepada yang benar. Yang kedua, ada toleransi. Toleransi bisa juga disebut dengan tasamuh. Tasamuh adalah sikap yang lapang dada dalam menghadapi perbedaan. Yang ketiga, ada keseimbangan. Keseimbangan juga bisa disebut dengan tawazun.
Nah, keseimbangan ini dapat menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan. Yang keempat ada kekeragaman. Kekeragaman disebut juga dengan tahawu. Di Indonesia terdapat berbagai suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Indonesia terdapat berbagai suku. Suku yang ada di Indonesia terdiri dari 1.340 suku. Dengan agama ada 6. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa dan keyakinan tentu saja di Indonesia sangat banyak, bukan? Karena berbagai suku juga sudah membuktikan bahwa terdiri dari 1.340 suku yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada keteladanan atau uswah. Uswah ini menjadi keteladanan bagi umat yang lainnya. Dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, bahwa moderasi Islam itu harus berprinsip keadilan, toleransi, keseimbangan, kekeragaman, dan keteladanan, dengan selalu melandaskan kepada agama. Dalam prinsip-prinsip moderasi, yang toleransi yaitu mengemukakan pentingnya paradigma sekaligus sikap terbuka dalam penghormatan dan menghargai sekaligus menerima perbedaan sebagai fakta alami sunnatullah. Oleh sebab itu, toleransi menjadi pondasi yang sangat urgen dalam mewujudkan tatanan masyarakat demokrasi di Indonesia. Hal ini demikian disebabkan oleh sistem demokrasi hanya dapat terrealisasi ketika antar individu, kelompok didapat saling bersikap toleransi. Dengan kata lain, semakin tinggi toleransi terhadap perbedaan dalam suatu negara bangsa, maka akan dapat semakin demokrasi. Begitu juga sebaliknya. Indikator toleransi dalam kehidupan moderasi beragama di Indonesia menekankan integritas toleransi antar bangsa dan toleransi interagama, baik terkait aspek kehidupan sosial maupun politik. Penanaman nilai pendidikan toleransi tersebut dapat diwujudkan dalam pembentukan pola pikir dan sikap sosial yang dilandasi oleh semangat toleransi beragama. Oleh karena itu, sesuai sikap toleransi dalam relasi antar umat beragama yang berbeda, agama diharapkan dapat terwujud ketersediaan sikap saling berdialog, bekerja sama di antara mereka dalam konteks kehidupan sosial. Sedangkan toleransi interagama, agama, diharapkan dapat merespon secara bijak terhadap pelbagai sekte, aliran, minoritas yang dinilai menyeimbang dari arus utama. Setelah menjelaskan tentang prinsip-prinsip moderasi yang tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai indikator yang banyak di Indonesia. Yang pertama, nilai transendasi dalam pendidikan toleransi, berupa pembentukan pola pikir dan sikap sosial, baik dalam konteks kehidupan antar umat beragama maupun intraagama. Kedua, nilai humanisasi dalam pendidikan komitmen berbangsa dan akomodatif terhadap budaya lokal, berupa pembentukan pola pikir dan sikap menjaga nasionalisme dan kearifan lokal yang majemuk. Ketiga, nilai liberasi dalam pendidikan anti radikalisme, berupa pembentukan pola pikir dan sikap yang produktif dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Implikasi teoritik temuan penelitian ini dapat menunjukkan bahwa terdapat titik temu landasan paradigmatik dalam 4 indikator moderasi beragama yang dirumuskan di atas. Dan liberasi, hani munkar, dan transendasi.
Hal ini juga menunjukkan bahwa mendapati narasi 4 indikator moderasi beragama tidak menunjukkan simbol Islam, tetapi secara substansi memiliki landasan nilai-nilai pendidikan sosial keberagaman Islam. Terdapat ruang kosong penelitian ini dapat dijadikan fokus oleh penelitian lain pada penelitian berikutnya. Penjabaran 4 indikator moderasi beragama yang dirumuskan dalam konteks sistem pendidikan Islam di Indonesia. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip moderasi Islam beragama, yang kedua di sini kita akan menjelaskan tentang manfaat moderasi Islam. Yang pertama, manfaat moderasi Islam antara lain mencerminkan perasaan yang damai. Jadi, setiap seseorang yang telah memanfaatkan moderasi Islam akan mencapai perasaan yang damai, tenang, dan lain sebagainya. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, yaitu menghargai suatu perbedaan, baik itu suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada utuhnya rasa persatuan dan kesatuan. Dengan manfaat moderasi Islam menumbuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan, ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap satu sama lain dan menumbuhkan rasa sayang terhadap satu sama lain. Yang terakhir yaitu ada meminimalisir radikalisme. Itulah beberapa konsep dasar pendidikan moderasi Islam, prinsip-prinsip moderasi Islam, serta manfaat moderasi Islam. Semoga dengan penjelasan tadi akan bisa menumbuhkan rasa semangat dalam mempelajari tentang moderasi Islam dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah mendengarkan penjelasan tadi tentang definisi moderasi Islam, prinsip moderasi Islam, dan manfaat dari moderasi Islam, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang landasan normatif moderasi Islam dan landasan historis moderasi Islam. Sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan moderasi Islam, yaitu Islam adalah agama yang moderat, mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam lingkungan. Tujuan moderasi Islam antara lain yang pertama ada untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan ketentraman dalam masyarakat beragama. Yang kedua yaitu menghindari disintegrasi Islam. Yang selanjutnya yaitu ada menghargai perbedaan sebagai sunatullah, keniscayaan, dan rahmat. Yang keempat ada menjaga Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kelima yaitu melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama. Islam moderat. Dari tujuan tersebut, Islam moderat itu dikenal sebagai bentuk lawan dari Islam radikal atau dikenal dengan Islam garis tengah. Alasan utama dilahirkan istilah Islam moderat oleh para pendirinya adalah karena adanya Islam garis keras tersebut. Maka Islam moderat ingin menjadi solusi atas hal-hal yang dipandang oleh sebagian orang sebagai bentuk dari garis keras tersebut. Istilah moderat berasal dari bahasa Latin moderate yang artinya mengurangi atau menonjolkan.
yaitu sebagai kelebihan dalam hal tertentu. Kesimpulan dari awal, makna etimologi ini berarti moderat itu mengandung makna objektif dan tidak ekstrim, sehingga dari definisi akun Islam moderat ini adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus. Dengan selalu berdamai dengan satu sama lainnya, menjalin suatu hubungan dengan ketentraman dalam masyarakat terutama. Islam dari misi rahmatul lil alamin, Islam ini kan hadir di tanah Arab dengan misi memperbaiki tata kehidupan manusia menuju arah yang lebih baik dan menegakkan hukum secara adil, mempengaruhi segala bentuk penindasan dan penjaminan kehidupan yang sejajar bagi seluruh umat manusia. Apapun warna kulit dan latar belakang statusnya, dalam kata lain, Islam adalah moralitas terbaik bagi umat manusia menuju kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Moralitas Islam begitu nampak dalam berbagai ajaran, nilai-nilai, dan hukum yang teratur dalam Al-Quran dan hadis. Pada keduanya kita bisa menemukan berbagai kemuliaan Islam, keagungan hukum Allah sebagai satu-satunya aturan yang harus kita taati dan patuhi. Islam adalah berkah bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Kita mengetahui bahwa peran utama Nabi Muhammad SAW adalah membawa perdamaian. Dengan demikian, maka logikanya adalah bahwa pengikut Nabi Muhammad pun harus menjadi pelopor perdamaian. Hal itu perlu diungkapkan mengingat keberadaan sejumlah manusia kita bangsa Indonesia ini, bahkan di luar Indonesia, mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, namun nyatanya telah tersesat baik sadar maupun tidak ke dalam kancah yang merusak prinsip dan suasana damai. Nah, di antara kegiatan tersebut ada kekacauan, kerusuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Dengan adanya hal tersebut, maka kita sebagai pemuda zaman sekarang bisa untuk meningkatkan lagi, untuk memperbaiki lagi, yaitu sebagai Islam adalah agama yang damai. Islam mengajarkan tentang adanya toleransi. Dengan mengedepankan pemikiran seperti itu, tujuan moderasi Islam akan terlaksanakan dengan baik. Dengan selalu mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam lingkungan sekitar. Nah, setelah mengetahui tujuan dari moderasi Islam, selanjutnya kita akan mempelajari tentang landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif merupakan rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Landasan normatif ini merupakan suatu pegangan yang digunakan sebagai acuan dalam hal modernisasi. Landasan-landasan tersebut antara lain ada Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berisikan tentang umatnya untuk berlaku adil, yaitu bersikap satu sama lain, sama rata, atau tidak memihak kanan ataupun kiri. Yang kedua ada hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menjelaskan bahwa umat manusia ialah umat yang menetapkan sesuai pada tempatnya. Maksudnya yaitu dapat menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan yang telah dihadapinya, dengan selalu mengedepankan Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengetahui beberapa landasan tersebut, ada juga landasan
yaitu pendapat-pendapat para ulama tentang pendidikan moderasi Islam. Pendapat tentang moderasi Islam yang pertama, menurut Imam Ibnu Jahir At-Tabiri, umat Islam adalah umat moderat yang berada pada posisi tengah dalam semua agama. Yang kedua, ada Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa umat manusia ini memiliki sikap moderasi yang tinggi. Yang ketiga, ada pendapat dari ulama yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Rashid Ridho berpendapat bahwa muncul moderasi Islam untuk meminimalisir kelemahan dalam kemajuan teknologi masyarakat muslim. Itu beberapa landasan normatif yang perlu kalian ketahui. Ada juga prinsip-prinsip landasan dari normatif. Yang pertama, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan moderasi Islam. Yang pertama ada umatawan wasathan, yang kedua ada wusta, yang ketiga ada austa, yang keempat ada ausatahum, dan yang terakhir ada fawasatha. Setelah mengetahui tentang landasan normatif moderasi Islam, yang selanjutnya adalah landasan historis moderasi Islam. Landasan historis moderasi Islam yaitu suatu peristiwa masa lampau yang dijadikan acuan atau pedoman dalam persoalan dalam menetapkan nilai-nilai moderasi Islam. Yang pertama adalah landasan historis pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada peristiwa Rasulullah mengajak kaum Yahudi untuk mengesahkan Allah SWT, tetapi beliau tidak membubarkan agama yang merasa anut menetapkan moderasi Islam, juga tertera dalam Piagam Madinah tentang ketentuan-ketentuan moderasi beragama yang menjadi dasar kerukunan hidup beragama. Yang kedua adalah landasan histori pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa pada peristiwa awal yang banyak mengalami hambatan dari pertentangan, contohnya munculnya nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Yang ketiga ada landasan historis pada masa para ulama. Yang pertama ada Imam Ibnu Jahir At-Tabiri, yaitu memposisikan umat Islam antara dua ajaran samawi yang telah mengalami penyelewangan dan histori, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu manusia harus seimbang antara ilmu agama dan ilmu sosialnya. Sedangkan landasan historis pada masa Syekh Muhammad Rashid, yaitu manusia bisa memiliki keseimbangan antara dunia dan akhiratnya. Yang terakhir, menurut landasan historis pada masa ulama Al-Imam Hasan Al-Banna, yaitu kehidupan di dunia tidak selamanya bermanfaat dan abadi bagi kehidupan seluruh umat manusia. Setelah menjelaskan landasan historis moderasi Islam, upaya mendialogkan Islam normatif dan Islam historis dalam kajian epistemologi integratif dan interkonektif setidaknya dapat dipinjam model jaringan apa, yaitu menurut kajian integralitas model ini, fungsinya yaitu pengetahuan yang disebut dengan al-hadla al-nas, budaya, hadharal
al-lim budaya ilmu pengetahuan, dan hadrahat al-falasafah budaya filosofis. Fungsi ketiga konsep ini ditujukan baginya untuk membuka ruang dialogi dan mencairkan kebutuhan hubungan antar berbagai disiplin keilmuan yang selama ini sulit terasi, meskipun blok dan sekat antara disiplin keilmuan itu pada bagian tertentu, tetapi begitu pun adanya. Hadarat an-nas budaya dalam teks dan turas yang ditandai dengan upaya yang kuat untuk menggali, memahami, dan menimbang kandungan isi teks keagamaan Al-Quran dan teks Islam klasik yang telah memiliki legalitas dapat pendapat teori atau fatwa yang berakar pada teks Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama dan sarana muslim yang memiliki otoritas untuk komposisi Al-Quran dan hadis dan keturunannya, karakter kebenaran dalam niscaya didapat diantaranya cenderung berkarakter intelektualitik, teologik yang koherensif, namun mengabaikan intelektualistik, sosiologik, bahkan antropolitik dan saintifik, sehingga kebenaran ilmu yang dihasilkan oleh piranti ini cenderung berada pada wilayah semestinya yang bersifat normatif. Kesimpulannya, kebenaran sepihak oleh masing-masing kelompok dalam perilaku keberagaman yang nyaris menyulut resistensi dan konflik sosial di tengah masyarakat sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pencarian kebenaran sebagai hulu lahirnya klaim kebenaran keberagaman dan keberagaman. Karenanya, kajian ilmu keagamaan yang berwatak epistemologi, integratif, dan interkonektif seperti ini dapat dikatakan jawaban untuk mengurai dan mencairkan simpulan-simpulan dogmatisasi dan ideologi yang telah terlanjur membenih subur di tengah masyarakat. Mengaplikasikan epistemologi integratif, interkonektif dengan menjalin keindahan tiga pirantial, hadarat an-nas budaya teks dan tuntas, hadarat al-ilm budaya dan ilmu pengetahuan, dan hadarat al-falasafah budaya filosofi etis. Selain yang diyakini mampu menetralisir atau paling tidak mencairkan kebekuan antara umat Islam normatif dan Islam historis, juga lebih komprehensif dibandingkan bila dilakukan hanya satu dengan yang lainnya dengan kategori epidemiologisnya saja. Pendidikan Islam baik sebagai kalangan maupun mata seorang pelajar. Pengembangan keislaman khususnya yang paradigma epistemologi integratif dan interkonektif menjadi instrumen yang strategis guna mengungkap peran-peran ideal moral dalam Islam, kemudian menggapainya sehingga berdamai menasehati yang terlepas dari domisili dan refleksi sebagai bentuk nyata watak Islam rahmatan lil alamin di dalam realitas sosial kehidupan semakin fungsional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kebenaran sepihak oleh masing-masing kelompok dalam perilaku keberagaman yang nyaris menyulut resistensi dan konflik sosial di tengah masyarakat sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pencarian kebenaran sebagai hulu lahirnya klaim kebenaran keberagaman dan keberagaman. Karenanya, kajian ilmu keagamaan yang berwatak epistemologi integratif dan interkonektif seperti ini dapat dikatakan jawaban untuk mengurai dan mencairkan simpulan-simpulan dogmatisasi dan ideologi yang telah terlanjur membenih subur di tengah masyarakat. Mengaplikasikan epistemologi integratif, interkonektif
dengan menjalin keindahan tiga pirantial: hadharat an-nas, budaya teks dan tuntas; budharat al-ilm, budaya dan ilmu pengetahuan; dan hadharat al-falasafah, budaya filosofi etis. Selain yang diyakini mampu menetralisir atau paling tidak mencairkan kebekuan antara umat Islam normatif dan Islam historis, juga lebih komprehensif dibandingkan bila dilakukan hanya satu dengan yang lainnya dengan kategori epidemiologisnya saja. Pendidikan Islam baik sebagai kalangan maupun mata seorang pelajar. Pengembangan keislaman khususnya yang paradigma epistemologi integratif dan interkonektif menjadi instrumen yang strategis guna mengungkap peran-peran ideal moral dalam Islam, kemudian menggapainya sehingga berdamai menasehati yang terlepas dari domisili dan refleksi sebagai bentuk nyata watak Islam rahmatan lil alamin di dalam realitas sosial kehidupan semakin misional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.